Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai membahas sebuah cerita, kita absen-absen dulu nih kalian semua yang lagi menonton dari daerah mana aja. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kemarin udah banyak banget seperti biasa yang komen-komen, yang bilang hadir, yang bilang nyimak dari daerah mana aja, dari Bengkulu, Denpasar, Banten, Lampung, Denpasar, Bali, ada lagi yang Jayapura, ada lagi yang dari Toraja. Mohon maaf sekali tidak bisa disebutin satu persatu ya. Yang penting kita tidak ada habis-habisnya, tidak bosan-bosannya mendoakan kalian semua. Semoga yang lagi nonton Fakta Kehidupan saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini ada salah satu subscriber kita yang udah ngirimin ceritanya nih yang kita bawain hari ini. Kisahnya itu menceritakan, aku rela berbagi suamiku dengan kakak angkat. Bagaimana ini? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama ya. Kisah ini tuh menceritakan seorang wanita, sebut saja namanya Muslimah. Muslimah itu sejak kecil itu tinggal bersama ibunya. Dia tuh sudah menjadi yatim. Dia tuh hidup bersama ibunya karena ayahnya sudah lama meninggal. Sebab meninggalnya ayahnya itu Muslimah tidak tahu, karena saat itu Muslimah sedang kecil, saat masih kecil. Dia tidak tahu apa sebabnya kenapa ayahnya bisa meninggal. Ibunya hanya bercerita bahwasanya ayahnya itu meninggal karena sebuah penyakit. Nah, ibunya itu setelah suaminya pergi, setelah suaminya meninggal, ibunya Muslimah itu membesarkan Muslimah seorang diri, single parent. Hingga akhirnya ibunya Muslimah itu terpaksa banting tulang, kerja serabutan, apapun dia kerjakan. Yang penting bisa menghidupi dan memberi makan si Muslimah ini. Hingga akhirnya pada suatu saat ibunya Muslimah itu bingung. Dia tuh sibuk kerja di luar, dia serabutan, sedangkan Muslimah itu nggak keurus di rumah. Tiap pulang sekolah, Muslimah selalu sendiri. Makan juga tidak teratur, makan tidak ada yang melayani. Dia selalu sendiri setiap pulang sekolah. Hingga akhirnya ibunya Muslimah itu menyarankan Muslimah untuk pergi ke pesantren, dititipin di sana. Si Muslimah pun bingung. Dia nggak tahu kenapa sih Muslimah harus tinggal di pesantren. Emangnya kenapa, Bu? Kalau aku tinggal bersama ibu, ya nggak apa-apa sih, nak. Cuman kan ibu kalau kayak gini terus kasihan kamunya. Kamu sekolah nggak ada yang memperhatikan, kamu makan juga nggak ada yang memperhatikan. Tapi kalau kamu di pesantren, kamu bersama teman-teman, belajar bareng, belajar mengaji, belajar sekolah. Di sana juga makannya teratur karena udah ada yang ngurusin makanan kamu. Ya kalau di rumah kan kamu nggak ada yang ngurusin. Kadang ibu pulangnya tuh selalu sore. Kamu makan nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang masakin. Kata si ibunya itu. Muslimah pun menyadari, memahami keadaan ibunya itu. Dengan berat hati akhirnya Muslimah pun mau hidup di pesantren. Ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Aku hidup di pesantren aja, tinggal di sana, kata si Muslimah. Tapi janji ya Bu, setiap beberapa bulan sekali ibu datang untuk menjengukku. Aku juga ingin ketemu dengan ibu, kata si Muslimah. Iya, pasti ibu datang ke sana kok setiap bulan sekali untuk memberikan uang saku dan uang pesantren kamu, kata ibunya Muslimah. Akhirnya Muslimah pun diantarkan ke sebuah pesantren. Sampainya di sana, Muslimah tuh lihat banyak sekali anak-anak yang seumuran dengan Muslimah, sebaya dengan Muslimah. Muslimah di sana tidak sendiri, ada beberapa temannya yang satu desa dengan dia, yang pesantren juga di sana. Akhirnya Muslimah pun merasa senang. Ada temennya, banyak temennya, asik, ramai di sana belajar, di sana mengaji dan sebagainya. Muslimah pun bahagia, ibunya pun melepaskan Muslimah dengan rasa tenang. Muslimah pesantren di sana, mengaji, belajar di sana. Hingga akhirnya beberapa minggu Muslimah di pesantren. Hingga saatnya para wali santri, orang tuanya santri-santri di sana pun pada datang untuk menjenguk santri-santrinya, anak-anaknya di sana. Si Muslimah pun ya kangen sama ibunya. Ibunya pasti datang membawakan uang, membawakan makanan untuk si Muslimah. Tapi harapan Muslimah itu berujung kekecewaan. Saat teman-temannya itu pada dijenguk sama orang tuanya, Muslimah itu tidak ada orang tuanya. Orang tuanya nggak datang. Salah satu tetangganya yang menjenguk anaknya di sana itu malah memberikan titipan dari orang tuanya. Muslimah, ini ada titipan dari ibumu. Ibumu nggak bisa kesini, nggak sempat. Katanya dia tuh lagi kerja. Jadi ya daripada ongkosnya buat kesini, mending uangnya dititipin ke tetangganya. Akhirnya Muslimah pun menerima titipan dari tetangganya itu yang dititipkan oleh orang tuanya, ibunya Muslimah. Dia tuh sedih.
Dia duduk sendiri di kursi taman, melihat teman-temannya, melihat orang lain tuh pada kumpul dengan keluarganya. Dia tuh sendirian di kursi taman itu. Hingga akhirnya ada salah satu kakak kelasnya, sebut saja namanya Tita. Dia tuh lewat, melihat Muslimah sendiri. Loh, kamu kok sendirian Muslimah? Di mana ibumu? Di mana ayahmu? Kata kakak kelasnya itu yang bernama Tita. Maaf mbak, orang tua saya nggak datang karena mereka tuh sibuk kerja. Kata si Muslimah. Loh, kamu sendirian? Iya kak. Ya udah kamu gabung aku aja bareng sama aku. Kata si Tita. Tita itu mengajak si Muslimah untuk gabung bersama keluarganya, bareng gitu loh, ngumpul bareng aja sama keluarganya Tita. Nah si Tita itu adalah kakak kelasnya si Muslimah 1 tahun di atasnya. Nah si Tita itu lagi kumpul-kumpul sama keluarganya, rame-rame mengajak si Muslimah. Muslimah ditarik tangannya, ayo ikut aku aja, ikut aku. Akhirnya Muslimah pun ikut bareng. Di sana kumpul bareng, ditanya lah, loh siapa ini Tita? Teman kamu? Kata orang tuanya si Tita itu. Oh iya ini bu, ini namanya Muslimah, dia tuh adik kelas aku. Katanya orang tuanya nggak datang, jadi dia sendirian di sana. Ya akhirnya aku bawa aja ke sini biar gabung sama kita. Ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Ini Muslimah makan nih makan. Dikasih makanan, dikasih jajanan di sana. Kumpul bareng-bareng makan-makan. Hingga akhirnya Muslimah pun merasa senang gitu loh. Dia mendapatkan keluarga baru, merasa dia tuh nggak sendirian. Masih ada orang yang peduli dengan dia. Hingga akhirnya lambat laun Muslimah pun akrab dengan keluarganya si Mbak Tita ini. Nah setelah itu si Tita sama si Muslimah itu menjadi akrab, sering bertemu, sering ngobrol dan sebagainya karena mereka tuh saling nyambung. Nah si Muslimah ini adalah seorang santri yang berprestasi. Dia tuh pinter ngaji, pinter pelajarannya juga pinter di sekolah. Dia tuh salah satu santri yang berprestasi, menonjol lah di sana. Tapi Muslimah itu selalu sedih apabila dia hendak mendapatkan penghargaan atau piagam dari prestasinya itu. Dia tuh dianjurkan, diwajibkan ada orang tuanya atau walinya untuk menggantikan. Nah Muslimah itu selalu sedih, nggak ada orang tuanya yang mau datang, ibunya nggak bisa datang karena kerja. Hingga akhirnya kesedihannya si Muslimah ini dilihat oleh si Tita. Muslimah kamu kenapa? Kok kayak sedih gitu? Lagi banyak pikiran ya? Kata si Tita. Enggak kok kak, aku lagi nggak mikirin apa-apa. Muslimah itu menutup-nutupi, seakan-akan menutupi pikirannya, menutupi kesedihannya di hadapan si Tita. Kamu udah ngomong aja, nggak usah sembunyi-sembunyi kayak gitu. Aku tuh tahu, kita tuh udah kenal lama. Jadi apapun yang kamu rasakan, aku bisa membacanya dari mimik wajah kamu. Iya nih kak, besok aku harus menerima piagam dan penghargaan. Tapi orang tuaku, ibuku nggak bisa datang. Aku tuh bingung, siapa yang harus mewakili ataupun menggantikannya. Sedangkan aku tidak punya saudara. Kata si Muslimah, nggak punya saudara. Terus kamu anggap aku tuh apa? Aku kan juga saudara kamu, aku tuh teman dekat kamu. Kata si Mbak Tita. Loh, emang Mbak Tita mau untuk mewakili menggantikan orang tuaku? Ya tentu saja aku mau. Emang kenapa tidak? Kita udah lama kenal, kita udah lama akrab. Jadi ya apapun kesulitanmu, jika aku bisa bantu, pasti aku bantu. Tita itu memang menjadi figur orang yang baik, menjadi kakak yang baik untuk si Muslimah. Karena dia tuh merasa prihatin atas kehidupannya si Muslimah. Dia tuh seperti seakan-akan sebatang kara, sendirian, orang tuanya nggak bisa datang karena bekerja. Karena dia tuh ya kalau dia nggak kerja, orang tuanya nggak kerja, otomatis si Muslimah dia tuh nggak bisa melanjutkan untuk pesantren di sana karena dia punya uang. Jadi ya orang tuanya terpaksa untuk kerja. Tapi Muslimah mau nggak mau harus ada pengganti orang tuanya untuk mendapatkan piagam dan penghargaan itu. Hingga akhirnya si Tita pun manggil orang tuanya Tita untuk menggantikan orang tuanya si Muslimah itu yang nggak bisa datang. Orang tuanya Tita pun nggak keberatan, dia mau datang ke sana untuk menggantikan orang tuanya si Muslimah yang berhalangan hadir. Ya Muslimah pun senang gitu. Ternyata Muslimah itu sudah dianggap saudara, sudah dianggap teman, sudah dianggap adiknya sendiri oleh si Tita dan keluarganya. Tita pun merasa bahagia. Sudah 3 tahun Muslimah tuh pesantren di sana. Selama itu pula, Tita dan Muslimah itu bersaudara, berteman dekat. Sudah dianggap menjadi saudara angkatnya sendiri, si Muslimah itu oleh si Tita. Tita akhirnya lulus dari sana, lebih cepat 1 tahun daripada si Muslimah. Nah Muslimah itu karena dia tuh seorang santri yang menonjol di sana. Dia tuh berprestasi, hingga akhirnya salah satu alumni dari pesantren itu tuh mencoba untuk mendekati si Muslimah. Dia ingin ta'aruf dengan Muslimah. Dia mengungkapkan kepada Muslimah bahwasanya dia ingin ta'aruf dengan dirinya. Lah,
Muslimah pun yang tahu bahwasanya dia adalah seorang alumni dari pesantren itu, ia pun tidak keberatan. Dia mau untuk ta'aruf dengan dirinya. Sebut saja namanya itu Arman, pria yang ingin ta'aruf dengan si muslimah ini. Nah, lambat laun, sudah hampir wisuda si muslimah ini. Nah, Arman tuh ngomong, setelah wisuda dia ingin berencana, ingin melamar si muslimah. Muslimah pun ya masih pikir-pikir, maaf bukannya aku menolak, tapi alangkah baiknya apabila aku kenalkan dulu dengan ibuku, kata si muslimah. Arman pun ngomong, ya nggak apa-apa, nanti kita atur aja waktunya, biar aku bisa bertemu dengan ibumu. Nanti setelah kita sudah bertemu, ya kita bisa merencanakan acara tunangan kita, kata si Arman. Muslimah pun langsung setuju. Ya udah, nanti kalau waktu wisuda, pas aku wisuda, ibuku pasti datang. Nah, di sana nanti kamu bisa bertemu dengan ibuku. Lalu kita bisa membicarakan acara tunangan kita, kata si muslimah. Nah, setelah mereka saling setuju dan saling mau, hingga akhirnya tibalah waktu dan hari di mana si muslimah di wisuda. Tapi saat acara wisuda, si muslimah itu tidak melihat ada ibunya di sana. Di mana ibuku? Dicari di tamu undangan yang pada duduk itu nggak ada ibunya muslimah. Muslimah pun bingung. Setelah acara selesai, ditanya sama si Arman, ibumu mana? Aku pun bingung, aku nggak lihat ibuku di mana, kata si muslimah. Muslimah tanya kepada salah satu tetangganya, Bu, oh ibu saya kok nggak datang ya? Kemana? Apa dia lagi kerja lagi? Kata si muslimah. Maaf muslimah, ibumu udah sakit 3 hari ini, dia nggak sembuh-sembuh. Hingga akhirnya dia menitipkan salam dan menitipkan pesan bahwasanya ibumu berhalangan hadir, hari ini nggak bisa datang. Kata si tetangganya itu. Muslimah pun terkejut mendengar ibunya sakit nggak bisa datang ke tempat wisudanya. Dia pun diwisuda dengan perasaan dan hati yang sedih. Mimik wajahnya itu kelihatan banget. Nah, kakak angkatnya si Tita, dia tuh datang ke wisudanya. Melihat adik angkatnya itu berpakaian sangat cantik, berparas begitu cantik. Tapi wajahnya itu memperlihatkan bahwa dia sedih. Setelah acara selesai, Tita pun mendekati si adiknya itu. Dia memberikan selamat dan pelukan hangat kepada adiknya. Selamat ya, kamu udah diwisuda, kata si Tita. Terima kasih kak, kakak juga udah repot-repot datang ke sini. Kata muslimah pelan, dia tuh seakan-akan tuh menahan kesedihan. Kamu kenapa muslimah, kok sedih gitu? Kata si Tita. Itu kak, ibuku nggak bisa datang di hari wisudaku. Kenapa? Kenapa beliau tidak bisa datang? Apa dia sibuk kerja lagi? Ini kan hari wisuda kamu, harusnya ibu kamu bisa datang ke sini, bisa menyempatkan waktu untuk datang melihat anaknya di wisuda. Kata si Tita, enggak kak, ibuku itu sakit, jadi dia berhalangan hadir. Sakit apa? Si Tita bingung mendengar bahwasanya ibunya muslimah sakit. Aku nggak tahu juga kak, tapi ibu itu udah 3 hari katanya sakit dan nggak sembuh-sembuh. Aku khawatir dengan dia. Ya udah, sekarang kita pulang, kita lihat keadaan ibumu. Kata si Tita. Tita mau menemani muslimah pulang untuk menengok dan menjenguk ibunya yang sakit. Muslimah pun mau. Akhirnya muslimah dan Tita itu datang ke rumahnya muslimah. Sesampainya di rumah, muslimah itu terkejut melihat ibunya terbaring lemah di ranjang. Keadaan ibunya itu begitu memprihatinkan. Kurus, kering, lemah, tidak berdaya. Muslimah pun tanya, ibu kenapa ibu? Ibu kenapa? Kok jadi begini? Ibu sakit apa? Kata si muslimah. Aku nggak apa-apa kok nak, aku nggak apa-apa. Gimana dengan wisudamu? Aku udah di wisuda bu, alhamdulillah lancar. Tapi ibu kenapa? Kok sakit nggak ngomong aku? Kata si muslimah. Sebenarnya ibu udah lama sakit, cuman ibu nggak mau cerita sama kamu. Takutnya akan mengganggu kamu selama belajar di pesantren. Kata si ibunya itu. Tapi kan aku anakmu bu, apabila ada apa-apa dengan ibu, harusnya aku tuh tahu. Kata si muslimah. Ya udah nggak apa-apa, sekarang yang penting kamu udah di wisuda. Kata si ibunya itu. Keadaan ibunya itu memprihatinkan, lemas, tidak doyan makan dan sebagainya. Nah, Tita yang melihat keadaan keluarga dan ibunya si muslimah yang memprihatinkan itu, akhirnya Tita memutuskan untuk menginap malam itu di rumahnya muslimah. Malam itu si Tita sama si muslimah itu beranjak mau tidur. Tapi muslimah itu ingin mengecek ibunya sekali lagi. Saat ia mengecek, ibunya sedang tertidur. Ia mencoba untuk mengecek suhu badannya si ibunya. Tapi saat ia mengecek, tiba-tiba badannya si ibunya muslimah itu panas. Sangat panas, panas tinggi. Hingga akhirnya si muslimah pun panik. Mbak Tita, kata si muslimah. Tita yang mendengar bahwasanya namanya dipanggil, ia langsung menuju ke muslimah. Ada apa muslimah? Ibuku mbak, ibuku, kata muslimah. Loh, ibumu kenapa?
Ibuku panas banget mbak, ibuku panas banget. Diceklah suhu tubuhnya sama si Tita. Loh, kok bisa panas banget seperti ini Tita? Ya udah, kita bawa ke rumah sakit aja. Kasih Tita. Tita pun langsung membawa ibunya Muslimah di dalam mobilnya si Tita. Akhirnya menuju ke rumah sakit. Tapi naas, ibunya meninggal di jalan saat menuju ke rumah sakit. Muslimah pun begitu terkejut melihat bahwasanya ibu yang ia sayangi, yang ia cintai, meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Tita yang melihat bahwasanya Muslimah menangis, meratapi ibunya yang meninggal. Tita pun mencoba untuk menguatkan. Sabar ya Muslimah, sabar. Mungkin Allah lebih sayang dengan ibumu. Kata si Tita mencoba menguatkan si Muslimah yang menangis itu, meratapi ibunya. Nah, kepergian ibunya Muslimah ini membuat Muslimah sangat terpukul. Dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Saudaranya sudah tidak ada, orang tuanya sudah tidak ada. Dia cuma sebatang kara. Dia tidak mempunyai siapa-siapa. Muslimah pun meratapi hidupnya. Hingga akhirnya Tita pun ngomong, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah ngerasa sendiri. Masih ada aku dan keluargaku. Aku sudah menganggap kamu menjadi saudaraku sendiri. Kata si Tita. Kamu udah menjadi bagian dalam keluargaku. Kamu udah kuanggap menjadi adikku sendiri. Jadi kamu jangan merasa sendiri. Jadi apabila kamu ada apa-apa, kamu butuh apa-apa, tinggal kamu tuh ngomong dengan aku. Aku akan siap membantu dan keluargaku juga akan membantu kamu. Kata si Tita. Si Muslimah yang merasa bahwasanya si Tita memang sejak dulu, sejak saat di pesantren selalu membantunya, selalu ada untuknya. Bahkan kedua orang tuanya, keluarganya pun selalu membantu dirinya. Apakah aku tidak begitu merepotkan untuk kalian semua? Merepotkan apa Muslimah? Aku merasa bangga dan merasa bahagia bisa membantu kamu. Jadi kamu nggak perlu sungkan dengan aku, kata si Tita. Muslimah yang mendengar bahwasanya Tita dan keluarganya siap menjadi keluarga baru bagi si Muslimah. Muslimah pun begitu senang, bahagia. Akhirnya dia tuh mendapatkan keluarga baru setelah ditinggal oleh keluarga lamanya. Hari demi hari pun terlewati. Si Muslimah sekarang menjadi guru, menjadi seorang pengajar di sebuah madrasah. Nah, Arman pun datang. Dia bertemu dengan si Muslimah. Dia ingin menanyakan bagaimana rencana tunangannya. Muslimah, bagaimana dengan acara tunangan kita? Kata si Arman, ya sekarang aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ya kalau kamu mau ya acaranya kita bikin kecil-kecilan aja. Mungkin aku akan memanggil ataupun mengundang keluarga angkatku, yaitu Mbak Tita dan keluarganya. Kata si Muslimah, ya nggak apa-apa, aku nggak keberatan kok. Yang penting kan kita sudah terikat bahwasanya kita udah tunangan. Kata si Arman. Hingga akhirnya mereka berdua pun datang ke rumah orang tuanya si Arman. Mereka pun merencanakan acara pernikahan untuk Arman dan si Muslimah ini. Hingga akhirnya sudah ditetapkan kapan tanggal dan kapan harinya. Arman pun siap-siap mencari dana, mencari uang untuk acara pernikahannya. Begitu juga dengan Muslimah. Tapi naas, hari demi hari Muslimah itu merasakan keanehan pada dirinya. Dia tuh sering sakit kepala, gampang kelelahan, nyeri otot dan sebagainya. Anggapan dia mungkin dia tuh kecapean aja, kecapean kerja, kecapean saat mengajar. Tapi gejala-gejala ini terus menerus hingga akhirnya dia tuh nggak doyan makan. Dia nggak mau makan. Setiap dia makan, dia muntah. Setiap makan, dia muntah. Keadaan si Muslimah ini makin hari makin memburuk saat mendekati hari pernikahannya. Saat semua rencana pernikahannya itu sudah hampir matang, sudah disiapkan oleh si Arman. Arman pun yang tahu bahwasannya Muslimah itu sakit, dia pun khawatir. Muslimah, kalau kamu kayak gini caranya, mending kita periksa aja deh ke dokter. Kata si Arman, nggak apa-apa deh mas, kayaknya aku tuh cuma kecapean aja, aku tuh kecapean kerja, jadi ya kayak gini. Ini tuh nggak kayak capek biasa, kamu tuh kayak nggak sakit biasa. Kalau sakit biasa ya mungkin 1-2 hari ya bakal hilang, tapi kan ini sudah hampir berbulan-bulan kamu sakit. Jadi ya menurut aku ya bagusnya kamu periksa dulu aja, siapa tahu ada penyakit yang serius. Si Arman. Hingga akhirnya Muslimah pun mau. Ya udah deh kita periksa ke dokter. Diperiksa ke dokter. Tapi dokter itu memang melihat gejala-gejala aneh pada si Muslimah ini. Hingga akhirnya si dokter itu mau tes lanjutan. Diperiksa lebih lanjut, lebih insentif gitu. Akhirnya si Muslimah diperiksa lebih lanjut hingga akhirnya beberapa hari kemudian keluarlah hasil lab. Setelah hasil lab keluar, ternyata si Muslimah itu dinyatakan mengidap penyakit HIV keturunan. Muslimah terkejut, kalau dirinya itu mengidap penyakit HIV. Ternyata ayah dan ibunya dulu meninggal itu karena penyakit HIV. Penyakit yang sama yang diderita oleh si Muslimah sekarang.
Muslimah begitu sedih bahwasanya dirinya itu mengidap penyakit HIV. Arman pun begitu tidak kalah terkejutnya melihat orang yang dicintai, orang yang disayang itu mengidap penyakit HIV. Padahal sebentar lagi itu acara pernikahan mereka. Tapi ternyata malah si muslimah itu mengidap penyakit HIV. Nah akhirnya pun Arman pun ngomong, kamu tenang aja, kamu nggak apa-apa. Apapun yang terjadi aku akan tetap menikahimu, kata si Arman. Tapi mas, aku tidak bisa memberikan keturunan kepadamu. Aku juga tidak bisa memuaskan dirimu. Kamu tahu sendiri aku mengidap penyakit HIV dan penyakit ini tuh menular, kata si muslim. Aku tahu itu. Tapi aku udah suka sama kamu, aku cinta sama kamu. Aku tidak mau meninggalkan kamu. Jadi apapun yang terjadi, aku tetap akan menikahimu, kata si Arman. Hingga akhirnya hari demi hari, muslimah tuh terus memikirkan hal itu. Dia merasa kecewa atas dirinya sendiri, atas nasibnya, kenapa dia mengidap penyakit HIV. Dia tuh sedih tidak bisa memberikan keturunan untuk si Arman. Muslimah tuh sedih tidak bisa memberikan keturunan untuk si Arman. Tidak bisa memberikan pelayanan atau perhatian kepada si Arman seperti wanita-wanita pada umumnya. Hingga akhirnya muslimah pun berpikir untuk mencari pengganti dirinya. Dia pun ngomong kepada kakaknya si Tita. Dia berencana untuk bertemu dengan si Tita. 1, 2, 3. Muslimah berencana untuk bertemu dengan si Tita di sebuah tempat. Saat sesampainya di sana, si Tita pun langsung menyapa adiknya itu. Loh, tumben sekali muslimah, ada apa ini? Kata si Tita sambil memeluk adiknya itu. Nggak apa-apa kok kak, aku pengen ketemu aja, aku pengen ngobrol-ngobrol dengan kakak, kata muslimah. Oh, ngobrol-ngobrol aja. Kenapa harus di tempat ini? Kita kan bisa ketemu di rumah. Atau enggak bisa di rumah aku, kata si Tita. Nggak apa-apa sih kak, aku cuma pengen ngobrol aja. Kakak lagi sibuk kerja ya? Enggak juga kok, ini lagi santai-santai aja. Ada apa nih, mau ngomong apa? Enggak kak, kakak nggak pengen nikah, kata si muslimah. Ya si Tita pun terkejut, ada apa ini? Adiknya kok menanyakan dirinya apa dia mau menikah? Ya tentu saja aku mau menikah lah muslimah, tapi ya mungkin bukan sekarang, jodohku belum datang aja, kata si Tita. Aku lagi sibuk kerja, aku lagi fokus kerja biar jadi karir. Nah kalau udah karirku udah bagus, sudah cemerlang ya baru aku mungkin mencari pria yang cocok untuk diriku, kata si Tita itu. Oh gitu ya kak. Gimana kalau kakak menikah dengan Mas Arman aja? Mungkin kalian lebih cocok, kata si muslimah. Tita pun terkejut. Loh, menikah dengan si Arman? Bukankah si Arman itu akan menikah dengan dirinya, dengan adiknya, muslimah? Sekarang muslimah kok malah nyuruh si Arman untuk menikah dengan dirinya? Loh, Arman? Bukannya Arman mau menikah dengan kamu? Kamu bercanda aja sih sukanya, kata si Tita. Ada apa dengan kamu? Kamu berantem ya sama si Arman? Enggak kok kak, aku nggak berantem. Terus kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ada apa dengan si Arman? Jadi gini kak, akhirnya si muslimah menceritakan bahwasannya dia mengidap penyakit HIV. Dia tidak bisa memberikan keturunan untuk si Arman. Tapi muslimah itu bingung. Dia tuh tidak rela apabila Arman jatuh kepada wanita lain. Jadi lebih baik si Arman menikah dengan kakaknya, kakak angkatnya. Dia lebih percaya, muslimah lebih percaya dengan kakak angkatnya itu, si Tita. Tita pun bingung mendengar ceritanya si muslimah, bahwasanya dia diminta untuk menikahi seorang pria yang akan menikah dengan adiknya itu. Akhirnya dengan berat hati si Tita pun setuju, karena ini permintaan adiknya. Karena bahwasanya Tita tahu umur adiknya ini sudah tidak lama lagi. Akhirnya Tita mau menikah dengan si Arman. Akhirnya si muslimah pun ngomong dengan si Arman untuk menikahi kakaknya, si Tita. Arman awalnya juga sama. Dia tuh keberatan, dia nggak mau. Karena ini berat, tapi ini permintaannya si muslimah. Muslimah mau untuk dibagi, untuk dimadu dengan kakaknya. Hingga akhirnya mereka pun menikah di acara dan di tanggal yang sudah dipersiapkan itu. Hingga akhirnya muslimah dan si Tita bersanding dengan pria yang sama di pelaminan. Nah begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang rela, seorang wanita yang rela membagi pria yang ia cintai dengan kakak angkatnya sendiri dikarenakan dia mengidap penyakit HIV. Semoga kita dapat mengambil hikmah-hikmah dan nilai-nilai penting di dalamnya dan dijadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian semua yang pengen kritik-kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang pengen ceritanya dibawakan, atau kalian punya kisah-kisah menarik, cerita-cerita unik, kalian bisa kirimkan lewat WA atau Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.